Halo Sobat Film, selamat datang di channel Jura Film, tempat di mana kita kupas tuntas alur cerita film seru dan penuh aksi. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Underwater yang rilis di tahun 2020. Sebuah film thriller penuh ketegangan yang membawa kita ke dasar laut terdalam, tempat sekelompok ilmuwan harus bertahan hidup setelah fasilitas pengeboran mereka hancur. Namun, di balik reruntuhan dan kegelapan laut, ternyata tersembunyi ancaman yang jauh lebih mematikan, monster misterius yang selama ini tertidur di kedalaman. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan alur cerita film seru lainnya di channel ini. Tahun 2050, sebuah perusahaan energi raksasa bernama Tian Industries mengoperasikan fasilitas pengeboran minyak super dalam di dasar laut terdalam dunia, Palung Mariana. Salah satu fasilitas mereka, Stasiun Kepler 822, berada 200 km di bawah permukaan laut, jauh dari jangkauan dunia luar. Disinilah Nora Price bekerja sebagai teknisi handal yang mengawasi operasi harian. Suatu pagi yang tampak biasa saat Nora tengah menyikat gigi, tiba-tiba ia merasakan guncangan aneh, mirip getaran gempa. Nalurinya langsung menyadarkannya bahwa sesuatu tidak beres. Ketika dia keluar untuk memeriksa situasi, sebuah ledakan besar mendadak terjadi akibat lonjakan tekanan dalam sistem pengeboran. Tanpa membuang waktu, Nora segera mencoba membangunkan rekan-rekannya. Namun hanya Rodrigo yang sudah lebih dulu sadar dan siap. Keduanya langsung menuju ruang kendali utama dengan satu tujuan, menutup pintu kedap air sebelum kerusakan menyebar dan menghancurkan seluruh stasiun. Dalam perjalanan, mereka melihat sejumlah kru lain berusaha menyusul. Nora ingin menunggu mereka, namun Rodrigo mengingatkan bahwa waktu tidak berpihak kepada mereka. Bila pintu tidak segera ditutup, tidak ada yang akan selamat. Dengan berat hati, pintu pun ditutup. Sesaat sebelum ledakan berikutnya mengguncang ruang tersebut dan melempar tubuh mereka ke belakang. Walau berhasil menyegel ruang kendali dan menghentikan kerusakan menyebar lebih jauh, Nora diliputi rasa bersalah karena tidak dapat menyelamatkan mereka yang tertinggal. Rodrigo menenangkan, mengatakan bahwa keputusan itu menyelamatkan nyawa mereka berdua. Sistem komputer memperingatkan bahwa 70% bagian stasiun telah rusak dan waktu mereka semakin menipis sebelum kehancuran total. Dalam kepanikan, Nora mencoba mengirim sinyal darurat. Sayangnya, sistem komunikasi lumpuh total. Satu-satunya harapan adalah menemukan kapsul penyelamat yang masih bisa digunakan. Setelah berhasil menemukan koordinat kapsul yang berfungsi, mereka segera menembus puing-puing dan koridor yang porak-poranda untuk mencapainya. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara minta tolong. Ternyata, seorang kru bernama Paul terjebak di bawah reruntuhan. Dengan sigap, Nora dan Rodrigo membantunya keluar. Beruntung Paul hanya mengalami cedera ringan. Kini bertiga, mereka melanjutkan perjalanan melintasi lorong-lorong sempit dan gelap, melewati tubuh-tubuh kru yang telah kehilangan nyawa. Setelah perjuangan panjang, mereka akhirnya mencapai ruang kapsul penyelamat. Namun harapan kembali pupus, semua kapsul telah digunakan. Di dalam ruangan itu duduk seorang pria yang bernama Kapten Lucien. Ia tampak kelelahan namun tenang. Melihat Nora dan dua rekannya yang baru datang, Lucien menjelaskan bahwa ia baru saja mengirim beberapa kru selamat ke permukaan menggunakan kapsul yang tersisa. Saat melihat Lucien duduk sendirian di ruang kapsul penyelamat, Nora pun bertanya mengapa ia tidak ikut menyelamatkan diri. Dengan tenang, sang kapten menjawab bahwa sebagai pemimpin, prioritas utamanya adalah memastikan keselamatan anak buahnya terlebih dahulu. Dirinya akan menjadi yang terakhir pergi jika kesempatan itu masih ada. Lucien kemudian membantu merawat luka-luka Nora dengan perban dan obat seadanya sebelum mengajak kelompok kecil itu menuju ruang kontrol utama. Di sana, mereka bertemu dua kru lain yang selamat, Emily dan Smith. Dengan bertambahnya dua orang ini, kini ada 6 orang yang masih hidup di dalam stasiun Kepler yang makin tidak stabil. Nora segera memeriksa sistem pendingin reaktor nuklir di stasiun tersebut. Hasilnya mengkhawatirkan. Sistem pendingin mengalami kerusakan berat dan inti reaktor diperkirakan akan mengalami ledakan dalam waktu kurang dari 30 menit. Tambahan guncangan yang terasa semakin sering hanya mempertegas bahwa waktu mereka sangat terbatas. Dengan semua kapsul penyelamat telah digunakan, satu-satunya harapan adalah menuju stasiun Roba. Fasilitas lain yang terletak lebih jauh di dasar laut, namun kemungkinan besar masih memiliki kapsul yang belum terpakai. Meski ide itu terdengar mengerikan karena mereka harus berjalan kaki menembus dasar laut yang gelap dan penuh bahaya, tak ada alternatif lain. Lucien pun menjelaskan rute pelarian mereka. Pertama, mereka akan turun menggunakan lift barang menuju dasar laut.
Setelah itu, mereka akan berhenti sebentar di stasiun Midway untuk mengisi ulang oksigen, lalu melanjutkan perjalanan kaki ke stasiun Roebuck. Kostum selam khusus akan membantu mereka bertahan dari tekanan laut, namun ancaman dari lingkungan tetap tidak bisa diprediksi. Rodrigo sempat mengusulkan agar mereka menuju stasiun Shepard yang letaknya lebih dekat. Namun, setelah diperiksa melalui sistem komunikasi dan rekaman terakhir yang tersisa, stasiun tersebut telah hancur total akibat gempa besar. Transmisi terakhir dari Shepard bahkan memperdengarkan suara mengerikan yang tidak dikenali, diikuti oleh kehancuran mendadak. Pilihan pun semakin menyempit. Akhirnya, semua sepakat untuk mencoba peruntungan ke stasiun Roebuck. Mereka pun mulai mempersiapkan diri, mengenakan kostum selam dan memilih helm yang masih utuh karena satu retakan saja bisa berakibat fatal di tekanan laut ekstrem. Smith dan Paul juga mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Rodrigo memberikan helm terbaik yang tersisa kepada Nora, menyembunyikan fakta bahwa helm yang ia pakai sendiri sudah rusak. Begitu semua siap, Lucien membuka pintu peluncuran. Begitu celah pintu terbuka, tekanan air laut yang luar biasa menghantam mereka. Dalam sekejap, helm Rodrigo pecah. Tubuhnya hancur berkeping-keping di hadapan semua orang. Nora dan Emily berteriak meminta pintu ditutup, namun semuanya sudah terlambat. Kejadian tragis itu membuat Emily panik, sementara Nora hanya bisa membeku, masih berusaha mencerna kenyataan bahwa Rodrigo sengaja mengorbankan dirinya demi menyelamatkannya. Lucien dengan tegas memerintahkan semua orang untuk melompat ke lift barang yang telah menunggu di luar pintu. Satu persatu mereka melompat dan berhasil masuk. Begitu berada di dalam lift dan helm bisa dilepas, Nora baru menyadari sepenuhnya bahwa Rodrigo sengaja memberinya perlindungan terbaik meski tahu dirinya tak akan selamat. Perjalanan turun ke dasar laut pun dimulai. Lift bergerak perlahan menembus kegelapan yang tak berujung, namun di tengah perjalanan guncangan terasa lagi. Sensor mendeteksi pergerakan dari dalam salah satu kapsul penyelamat rusak yang terombang-ambing tak jauh dari mereka. Menduga mungkin ada kru lain yang selamat, Lucien memerintahkan Paul dan Smith untuk menyelidikinya. Sebelum keluar, mereka menyalakan kamera pada kostum mereka agar Lucien dan Nora bisa memantau pergerakan dari ruang kontrol lift melalui layar monitor. Setelah Paul dan Smith keluar dari lift, mereka melangkah hati-hati menyusuri lorong yang dipenuhi reruntuhan logam dan puing-puing sisa kehancuran. Di tengah jalan, mereka akhirnya menemukan kapsul penyelamat yang menjadi sumber sinyal. Namun, pemandangan yang mereka temukan justru semakin membingungkan. Kapsul itu tertutup semacam lapisan organik menyerupai ganggang, namun bertekstur aneh dan tampak tidak alami. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Nora yang mengamati dari dalam lift segera menyuruh keduanya kembali. Namun sebelum mereka berbalik, Paul memperhatikan sesosok tubuh yang tersangkut di antara jaringan kabel. Saat diperiksa lebih dekat, jasad itu tampak rusak parah seperti telah dimakan oleh makhluk buas. Dari dalam tubuh itu muncullah sesosok makhluk asing yang menyeramkan. Paul, terkejut, langsung menembak makhluk itu dan membawanya kembali ke lift sebagai barang bukti. Saat mereka kembali, suasana langsung mencekam. Semua yang ada di dalam lift terdiam melihat makhluk itu. Kecil, berlendir, dan memiliki cakar tajam. Emily yang menelitinya menyimpulkan bahwa makhluk tersebut bukan spesies laut yang pernah dikenal. Kemungkinan besar ini adalah entitas baru yang belum pernah teridentifikasi. Tiba-tiba, lampu padam. Kegelapan menyelimuti ruang sempit lift, membuat suasana makin menegangkan. Senter dinyalakan satu persatu. Saat Nora berupaya memperbaiki sistem kelistrikan, suara mencurigakan terdengar dari luar. Sesuatu sedang bergerak mendekat. Mereka menduga makhluk yang dibawa masuk itu mungkin anak dari entitas yang lebih besar, dan kini induknya sedang mengejar mereka. Dari balik jendela kecil lift, tampak siluet mengerikan, sosok raksasa bergerak di antara kegelapan laut dalam. Detik berikutnya, suara dentuman keras terdengar dari kejauhan. Stasiun Kepler akhirnya meledak. Ledakan itu mengguncang lift dan membuatnya meluncur bebas ke dasar laut. Lucien segera memberi komando agar semua orang bersiap mengenakan kostum selam. Setelah lift mencapai dasar, mereka segera keluar dan berlari menuju terowongan perlindungan. Sementara puing-puing terus berjatuhan, Smith tertimpa serpihan logam dan terjatuh. Nora dan Emily dengan sigap membantunya, dan meski sulit, mereka berhasil menyeret Smith masuk ke terowongan. Namun, alat penyaring oksigen milik Smith rusak yang bisa menjadi masalah serius dalam perjalanan selanjutnya. Paul, yang terlihat cemas, menyampaikan bahwa ia sempat melihat makhluk yang tadi mereka temui masih membuntuti dari belakang. Tak lama, dinding terowongan dihantam oleh sesuatu. Lucien mencoba menenangkan semua orang, menganggap itu hanya runtuhan bangunan. Ia lalu memimpin mereka naik ke alat transportasi yang tersedia menuju stasiun Midway sebagai tempat perhentian berikutnya. Tapi perjalanan kembali terganggu. Kendaraan mereka harus berhenti karena jalur di depan terendam genangan air yang cukup dalam.
Tidak ada pilihan lain, mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sambil berenang melewati air dingin yang menghalangi jalan. Di tengah langkah ragu, suara-suara asing terdengar lagi dari belakang. Lucien meminta semua orang untuk tetap fokus dan tidak menoleh. Mereka terus maju sampai akhirnya terhalang tumpukan logam besar yang memblokir jalan. Satu-satunya cara untuk melanjutkan adalah menyelam melewati bagian bawah logam tersebut. Lucien mengaitkan tali pengaman pada tubuh Nora dan memintanya menjadi yang pertama. Nora pun menyelam dan berhasil melewati rintangan itu dengan selamat. Melalui alat komunikasi, ia memberi isyarat bahwa jalurnya aman. Satu persatu, yang lain menyusulnya. Semuanya berjalan sesuai rencana, hingga Paul mencoba melewati bagian sempit terakhir. Saat ia hampir berhasil keluar, sesuatu yang tidak terlihat menarik kakinya dengan kekuatan luar biasa. Lucien dan lainnya berusaha menariknya kembali, namun mereka tidak mampu melawan tarikan itu. Dalam sekejap, tubuh Paul tercabut dari kostumnya dan lenyap ke dalam kegelapan. Semua orang pun panik dan bergegas kabur. Kini hanya tersisa 4 orang yang masih selamat. Dengan sisa tenaga dan harapan, mereka akhirnya berhasil mencapai stasiun Midway. Tapi alih-alih aman, mereka justru mendapati bahwa stasiun itu juga sudah hancur parah. Harapan mereka kembali menipis. Lucien mencoba menghubungi bala bantuan, namun semua upaya sia-sia. Tak ada sinyal, tak ada jawaban, mereka masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Paul yang ditarik dari dalam kostumnya oleh sesuatu yang mereka bahkan belum sempat pahami bentuknya. Ketegangan semakin memuncak saat Smith memanggil mereka ke satu titik. Mereka semua terdiam, terpaku melihat mesin bor raksasa seberat 6.000 ton. Bukan hanya rusak, tapi terkoyak seperti digigit oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Monster itu bukan sekadar hewan laut biasa. Lucien pun mulai menyusun rencana lagi. Mereka tak bisa tinggal diam di stasiun yang sewaktu-waktu bisa runtuh ini. Sambil memikirkan jalan keluar, Lucien dan Nora memperbaiki kostum selam Smith yang rusak. Smith sempat merasa putus asa dan menyuruh yang lain untuk meninggalkannya, merasa dirinya hanya akan menjadi beban. Namun Nora dan yang lainnya menolak dengan tegas. Setelah semua siap, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju stasiun Roba. Satu-satunya harapan mereka yang tersisa. Perjalanan di dasar laut gelap benar-benar menegangkan. Tiba-tiba, Nora melihat sesuatu bergerak di hadapannya. Lucien langsung memerintahkan semua orang mematikan lampu dan mengaktifkan mode inframerah di kostum mereka. Saat itulah mereka melihatnya. Sesosok makhluk misterius muncul dan langsung menarik Smith ke dalam sebuah lubang. Tanpa pikir panjang, Lucien dan Nora mengejar. Untungnya, mereka berhasil menemukan Smith yang pingsan dan menariknya kembali keluar. Namun saat Lucien kembali masuk ke lubang untuk mengambil senjata Smith yang tertinggal, tiba-tiba makhluk itu menyerang lagi dan kali ini menyeret Nora. Lucien yang masih terhubung dengan tali ke kostum Nora ikut tertarik bersamanya. Nora terhempas ke atas sebuah puing, sementara Lucien tergantung di udara. Nora berusaha menariknya kembali, tapi monster itu muncul tepat di hadapannya dan berusaha menghancurkan helm Nora. Lucien yang melihat itu langsung melompat menyerang. Tapi justru monster itu menarik Lucien dengan cepat ke atas, dan Nora ikut tertarik. Ketinggian yang mendadak itu membuat tekanan air berubah drastis. Kaca helm Lucien mulai retak, tanda bahaya sudah tak bisa dihindari. Di detik terakhir, Lucien memotong talinya sendiri agar Nora bisa selamat. Tubuhnya pun meledak akibat tekanan, sementara Nora jatuh kembali ke dasar, selamat namun dengan luka yang semakin dalam di hati. Sendirian, Nora mencoba menghubungi Emily, namun tak ada respons. Di tengah kegelapan, ia malah dihadang sosok seperti monster sotong. Panik, Nora berlari dan menemukan reruntuhan stasiun Shepard. Meskipun hancur, beberapa sistemnya masih aktif. Nora pun memutuskan untuk masuk ke sana. Di dalam, ia kembali mencoba menghubungi Emily dan Smith. Hasilnya tetap nihil. Di titik ini, Nora hampir menyerah. Tapi saat mengingat pengorbanan Lucien, Rodrigo, dan Paul, semangatnya bangkit lagi. Ia menemukan satu kostum selam yang masih utuh, lalu mengenakannya. Ia juga mempersenjatai diri siap menghadapi monster apapun yang menanti di luar sana. Nora melanjutkan perjalanan menyusuri dasar laut sambil terus berusaha menghubungi dua temannya yang tersisa. Sampai akhirnya, sebuah suara terdengar dari alat komunikasinya. Itu suara Emily. Dengan semangat baru, Nora mengikuti sinyal suara itu. Setelah menyusuri jalur yang gelap dan penuh puing, akhirnya ia menemukan Emily dan Smith yang masih hidup, meski dalam kondisi lemah. Tanpa membuang waktu, Nora dan Emily lalu bekerja sama menyeret Smith menuju stasiun Roba. Setelah menempuh perjalanan sejauh beberapa kilometer di dasar laut, mereka bertiga mulai kewalahan. Oksigen semakin menipis, kepala mulai pusing, tapi mereka tidak boleh berhenti. Hingga akhirnya, tibalah mereka di depan stasiun Roba. Nora terus menyemangati Emily yang hampir menyerah, tapi perjuangan mereka belum berakhir karena di depan pintu stasiun tampak puluhan monster bergelantungan seperti sedang tertidur.
Dengan sangat hati-hati, Nora dan Emily mencoba melewati kawanan monster itu sambil menyeret tubuh Smith. Tapi nasib berkata lain, tiba-tiba kostum Emily berbunyi dengan peringatan alarm oksigen. Monster-monster itu terbangun. Nora langsung mendorong Emily dan Smith masuk ke dalam stasiun. Ia tetap tinggal di luar menghadapi para monster sendirian. Seekor monster melompat menyerangnya. Dengan sigap, Nora menembak makhluk itu hingga tewas. Tapi belum sempat ia menarik napas lega, ia melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ternyata, monster-monster kecil itu menempel di lengan dari satu makhluk raksasa. Makhluk sebesar gunung, seekor kaiju. Kaiju itu mulai bergerak. Guncangan besar terjadi. Sebuah ledakan menghempaskan Nora. Untungnya, Emily berhasil kembali menyelamatkannya. Mereka pun berlari masuk ke dalam stasiun Roba. Setelah melepaskan kostum, mereka langsung mencari kapsul penyelamat. Dari balik jendela, mereka menyaksikan sosok kaiju yang sangat besar mulai menghancurkan stasiun. Pintu-pintu otomatis mulai tertutup. Mereka akhirnya menemukan 3 kapsul penyelamat tersisa. Namun, salah satunya rusak parah. Nora diam-diam memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun. Dengan cepat, mereka membantu Smith masuk ke kapsul pertama. Smith pun meluncur ke permukaan. Nora lalu menyuruh Emily untuk pergi. Tapi Emily menolak dan ia ingin Nora naik lebih dulu, tapi Nora bersikeras hingga akhirnya Emily menyadari bahwa kapsul terakhir milik Nora sudah tidak bisa digunakan. Emily menolak pergi karena ia tak mau meninggalkan Nora, tapi Nora tak memberi pilihan. Dengan berat hati, ia memukul Emily dan memaksanya masuk ke kapsul kedua. Kapsul itu pun segera naik ke permukaan. Kini, Nora sendirian. Lewat layar radar, ia melihat puluhan monster mulai naik mengejar 2 kapsul penyelamat. Nora tahu hanya ada satu cara menghentikan mereka. Dengan tenang, ia menatap layar lalu mengaktifkan sistem reaktor inti. Nora meledakkan stasiun Robak, menghancurkan dirinya dan semua monster yang tersisa. Sementara itu, Emily dan Smith berhasil mencapai permukaan. Mereka selamat. Namun, kebenaran tidak pernah sampai ke dunia luar. Tian Industries menutupi semua kejadian ini. Mereka menyembunyikan Emily dan Smith dari media. Mereka juga menghapus semua data tentang monster-monster dasar laut dan yang lebih mengerikan lagi. Mereka bahkan berencana membangun stasiun pengeboran baru yang lebih besar dari sebelumnya. Dan film pun berakhir, guys. Terkadang kegelapan bukan hanya tentang tempat yang tak bercahaya, tapi tentang apa yang tersembunyi di dalamnya. Nora mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan yang lain, tapi kebenaran tetap dikubur di dasar laut oleh mereka yang berkuasa. Apakah ini akhir dari segalanya, atau justru permulaan dari sesuatu yang lebih mengerikan? Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita film lainnya yang tak kalah menegangkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.